Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini saya akan membahas sebuah materi tentang color. Video kali ini akan membahas tentang hubungan antara color, massa benda, color jenis, dan perubahan suhu pada benda. Bersama saya, Bu Ari. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam materi, yuk kita intip dulu sebuah kutipan yang diberikan oleh seorang ilmuwan terkenal, yaitu Galileo Galilei. You cannot teach a man anything. You can only help him discover it in himself. Kamu tidak bisa mengajarkan semua hal kepada seseorang, tetapi kamu hanya bisa membantunya untuk menemukannya sendiri. Artinya, ketika kamu mendapatkan sebuah materi atau sebuah teori dari guru atau dari orang lain, kamu bisa mengembangkan semua teori atau semua ilmu tersebut dengan kemampuan kamu dan melakukan eksperimen atau pembuktian sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas tentang color. Sebenarnya, apa sih color itu? Definisi dari color adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika keduanya saling bersentuhan. Contoh yang paling mudah adalah saat ketika kamu membuat secangkir minuman panas. Bahan yang kamu butuhkan adalah air panas atau air mendidih, kemudian minuman, dan wadah atau cangkir yang akan kamu gunakan. Ketika kamu menuangkan air panas atau air mendidih ke dalam cangkir, tentu saja cangkir tersebut akan terasa panas juga. Itulah perpindahan yang terjadi akibat adanya kalor. Sedangkan bentuk energi yang dimaksud adalah sumber-sumber energi yang bisa menghasilkan perubahan suhu. Contohnya, energi yang dihasilkan dari api, energi yang dihasilkan dari listrik, dan terakhir energi yang dihasilkan dari cahaya matahari. Seperti yang saya sampaikan tadi, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu zat itu akan naik atau lebih panas. Dan jika suatu zat melepaskan kalor, maka suhu akan turun atau menjadi lebih dingin. Sekarang, mari kita lihat satuan dari kalor. Kalor adalah besaran turunan yang memiliki satuan dalam sistem internasional, yaitu Joule atau disingkat dengan J. Satuan ini sama dengan satuan pada energi. Selain Joule, ada juga satuan yang lain dan sering digunakan, yaitu kalori. Nilai dari 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Atau jika kita konversi, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, sekarang coba nih, misal nilai energi sepiring nasi yang kamu makan sama dengan 4 kalori. Berapakah nilai energinya dalam Joule? Nah, kita ulangi kembali pertanyaannya. Jika nilai energi dalam sepiring nasi sama dengan 4 kalori, maka berapa nilai energinya jika dihitung dalam Joule? Jawaban atau penyelesaiannya adalah kita harus mengingat kembali untuk nilai atau persamaan dari kalori dan Joule. 1 kalori memiliki nilai yang sama dengan 4,2 Joule, sehingga total energi yang didapatkan adalah 4 kalori dalam sepiring nasi dikali dengan 4,2 Joule menghasilkan 16,8 Joule. Mudah bukan? Sekarang kita harus lihat bagaimana sih kira-kira jika kalor itu dijumlahkan. Ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk menentukan jumlah dari keseluruhan kalor atau yang biasa diberi simbol Q. Ada 3 variabel yang dipakai. Yang pertama adalah M, yaitu massa zat dengan satuan kilogram. C, yaitu kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius.
Dan yang terakhir adalah delta T, yaitu perubahan suhu dengan rumus T akhir dikurangi dengan T awal dan memiliki satuan derajat Celcius. Jumlah kalor atau Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, atau kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Kalian juga bisa melihat segitiga persamaan yang ada di halaman ini. Kita letakkan Q di bagian paling atas, kemudian M, C, dan delta T dalam bagian yang setara. Artinya, jika kamu diminta untuk mencari nilai M, maka rumus yang digunakan adalah Q dibagi C kali delta T. Jika kamu diminta untuk mencari C, kita gunakan rumus Q dibagi M kali delta T. Atau, jika kamu diminta untuk mencari delta T, maka rumus yang dipakai adalah Q dibagi M kali C. Dengan keterangan Q sama dengan jumlah kalor, yaitu satuannya joule atau kal. Yang kedua adalah M, yaitu massa benda, satuannya kilogram. C, kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T, atau kenaikan suhu dan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita coba untuk menyelesaikan sebuah soal. Pertanyaannya, berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah variabel-variabel yang diperlukan. Kalor kita gunakan variabel atau tanda Q. Kemudian yang kedua adalah massa 1 kg. Yang ketiga adalah suhu akhir 100 derajat Celcius. Dan yang keempat adalah kalor jenis, yaitu 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, serta suhu awal yaitu 25 derajat Celcius. Untuk memudahkan mengingat rumus, kalian boleh menggunakan segitiga persamaan, di mana Q terletak pada bagian atas, kemudian M kali C kali delta T terletak sejajar di bagian bawah. Penyelesaiannya, kita harus mengetahui dulu beberapa variabel yang ada di sana. Seperti M, kita tulis 1 kg, C atau kalor jenis 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius, T awal 25 derajat Celcius, T akhir 100 derajat Celcius, sehingga kita bisa dapatkan delta T atau perubahan suhu menggunakan rumus T akhir dikurangi dengan T awal, yaitu 100 derajat dikurangi 25 derajat, hasilnya 75 derajat. Yang ditanyakan adalah jumlah kalor. Maka, kita harus ingat rumus Q sama dengan M kali C atau kali delta T, atau sering disingkat Q macet. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita masukkan saja nilainya masing-masing. Untuk M sama dengan 1 kg dikalikan C 4,2 kali 10 pangkat 3 dikalikan delta T yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 75 derajat Celcius, sehingga menghasilkan nilai akhir 315 kali 10 pangkat 3 Joule, dan bisa kita sederhanakan menjadi 315 kJ. Jadi, jumlah kalor yang diperlukan nilainya adalah 315 kJ. Bagaimana? Mudah bukan? Nah,
ada beberapa variabel lain yang harus kamu kenal juga, yaitu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Persamaannya adalah C sama dengan Q dibagi M kali delta T. Yang kedua, kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat untuk menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Persamaannya adalah C besar sama dengan Q dibagi dengan delta T. Jadi ingat ya, kalau kalor jenis kita gunakan simbol C kecil, untuk kapasitas kalor kita gunakan simbol C besar. Ya, atau boleh juga kita tuliskan persamaannya C besar atau kapasitas kalor nilainya sama dengan M dikali dengan C. Dengan satuan untuk kapasitas kalor itu sendiri yaitu Joule per derajat Celcius. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini, dan ingat ya untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Semoga selalu sukses, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.